Nah, sudah Bu, dibuka-buka silahkan bukunya ya untuk bukunya. Nah, untuk selanjutnya kita akan nonton video ya Bu ya. Nonton film ya tentang kesehatan dan gizi. Nih, gizi ibu menyusui ya. Tadi udah dijelaskan ya. Iya, Bu. Sesi 2. Ini mah kemarin. Bilang. Aku tadinya mau itu aja. Gak jadi dulu deh. Tuh, ya Bu ya. Kalau tadi pagi saya masak nasi, tahu goreng, ikan asin, sama sambal terasi. Manis Bu, kenyang dong. Iya, anak-anak saya juga puas dan gemuk. Iya sih Bu, anak-anak saya mau gendut. Gendutan. Makanannya mantap. Sekarang anakku sudah lahir, tetap aja makannya macam-macam. Dulu waktu kecil makanya gitu, ada maju udah syukur aja. Itu kan dulu. Wah, udah ada buah, tapi masih pakai telur juga. Itu bagus buat keluarga Bu. Mudah-mudahan satu kali aja. Ini apa ya Bu? Tetap ya, tetap. Jangan lupa bahwa ini mau bikin apa aku lagi kaji ya. Apa nih? Baik karena kedua. Ayo buat apa ya? Suaranya Nah, udah ya Bu. Nah, kira-kira tentang apa Bu? Film maukah tentang apa? Tentang gizi, tentang sambal. Ya. Nah, tadi ya isinya tentang tadi ya untuk gizi bagi ibu menyusui. Nah, maukah Ana sih ngomong, kita mah yang penting wareg. Nah, ada nggak yang seperti itu? Nah, itu jangan ya. Jadi yang namanya gizi itu nggak mesti harus yang wareg-wareg ya Bu ya. Nah, tadi kan udah dijelaskan nih gizi itu harus seimbang ya. Jadi ada karbohidratnya, ada mineralnya, ada nabatinya, ya protein nabati dan protein hewani. Nah, terus ditambah dengan minum susu. Nah, gitu ya. Nah, itu untuk ibu yang sedang menyusui. Berarti selama berapa tahun tuh? 2 tahun. 2 tahun. Nah, selama 2 tahun ya untuk menyusui. Nah, itu mohon diperhatikan gizinya ya. Nah, untuk selanjutnya tadi terkait bayi yang baru lahir. Nah, bayi yang baru lahir itu harus diberi ASI eksklusif. Ya, ASI eksklusif berarti ASI apa tuh, Bu? ASI air susu ibu yang mana tidak boleh ada campuran apapun. Nah, maksudnya misalkan si bayi ini dikasih
selain ASI dikasih makan. Nah, itu jangan ya. Jadi cukup ASI saja makannya. Nah, terus buje, pun mah ASI mah cuman banyu. Priwen gizi ya. Nah, justru gizinya tadi dari ibunya yang makan gizi dengan nah dengan porsi yang nambah ya Bu ya. Nah, biasanya misalkan satu piring jadi dua piring. Nah, tapi porsinya ini ditambah ya Bu ya. Karena kan yang makan nutrisi itu bukan hanya ibunya tapi termasuk bayinya. Nah, gitu. Nah, untuk selanjutnya mari kita tonton lagi Bu tentang ASI eksklusif. ASI eksklusif itu apa sih ya? Hmm. Nah, ini ASI eksklusif ya Bu ya. Iya. Nah, ini Bu, apa tuh ASI eksklusif? Yuk kita tonton bersama-sama ya. Udah sih.
Ya, tentang apa Ibu? Tentang ASI eksklusif ya. Nah, ASI eksklusif itu ASI yang apa, Bu? Nah, ASI eksklusif itu berarti bayi itu hanya dikasih ASI saja. Ya, tidak boleh dikasih makanan yang lain. Kayak misalkan tadi tuh neneknya kan kasihan karena nangis terus ya. Jadi mau dikasih makan, dikasih pisang. Nah, itu tidak tidak boleh, Ibu ya. Jadi cukup ASI saja. Selama berapa bulan, Bu? Ya, selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Nah, gitu. Terus itu tadi ada kan yang ASI itu bisa disimpan di kulkas ya. Nah ini mungkin bagi ibu-ibu yang mungkin ada yang bekerja ya, terus punya bayi. Nah, ketika bayinya ditinggal kerja, nah otomatis kan bayinya di pengen nyusu. Nah, itu boleh ASINya diperah ya, diperas ya, ASINya diperas, kemudian disimpan di kulkas. Nah, itu bisa Bu, bisa tahan sampai 6 jam. Nah, nah ketika bayi itu nangis pengen menyusu langsung dikasihkan gitu ya, walaupun ibunya sedang kerja. Nah, gitu ya Bu ya. Nah, ingat Bu, jangan ibu merasa bingung bila bayinya nangis terus. Pengen makan, dikasih makan. Nah, itu kasihan Bu, yang namanya lambung bayi itu sangat kecil. Ya, segede kelereng. Ya, tahu kelereng, Bu? Segede apa sih kelereng? Ya, kecil banget ya. Nah, misalkan dipaksa dikasih makanan atau misalkan kasih nasi dengan pisang, satu sih kadang setengah mangkok ya, atau satu sendok pun kan gede. Nah, jadi nanti lambung bayi itu akan melar. Nah, seperti itu ya, Bu ya. Nah, makanya di sini ASI saja sudah cukup selama 6 bulan. Dan kalau sudah 6 bulan, baru bayi itu dikasih MPASI, makanan pendamping ASI, ditambah dikasih makanan, boleh dengan pisang atau dengan promina, nah seperti itu ya, yang lunak-lunak ya Bu ya, atau dengan membuat bubur, misalkan tim, tapi yang lembut ya, jangan karena masih usia 6 bulan kan awalnya tidak makan ya, jadi jangan langsung kasih banyak gitu makannya, sedikit-sedikit aja dan yang lembut ya, lembek, yang lembek-lembek. Nah, ya boleh, boleh, boleh. Kalau ASI yang taruh di kulkas itu langsung diangetin apa enggak? Enggak, jangan diangetin. Nah, kalau misalkan nih udah ditaruh di kulkas kan dingin ya. Nah, misalkan mau dikasihkan, bila perlu sebelum dikasihkan tuh udah dikeluarkan, ya, dikeluarkan dari kulkas. Jadi jangan diangetin, digodok. Dikasih ke itu tuh air panas atau air hangat, disimpan situ aja. Iya, paling juga seperti itu. Iya, kayak direndam kayak gitu. Iya, jangan digodok ya. Iya. Ya jangan digodok ya Bu ya. Paling pakai itu tadi ya, direndam dengan air hangat gitu ya, biar bisa bayinya keburu ini nangis ya, pengen nyusu. Nah, untuk selanjutnya MPASI ya. Ingat, untuk umur 6 sampai 9 bulan itu makanan lumat 2 sampai 3 kali sehari. Dan dikasih makanan selingan 1 sampai 2 kali sehari, yaitu berupa buah-buahan atau biskuit. Nah, itu boleh ya. Misalkan berarti makanya misalkan pagi dikasih sarapan ya, makan, atau pagi yang tadi biskuit ya, atau dengan buah-buahan boleh. Nah, nanti untuk makan siangnya jam 10. Nah, kemudian
sore dikasih lagi ya makanan tadi biskuit atau yang lainnya. Nah, kemudian makan sore ya. Ini makan malam biasa malam bayi kasih makan sore sore ya biasanya sebelum sebelum maghrib ya. Kalau malam mah cukup untuk menyusu. Nah, ini makanan lumatnya 2 sampai 3 sendok makan setiap kali makan atau setara dengan setengah mangkuk ya. Jangan langsung banyak ya Bu ya. Nah, ini untuk usia 6 sampai 9 bulan. Nah, untuk selanjutnya usia 9 sampai dengan 12 bulan. Itu makanan lembek atau makanan yang dicincang. Nah, biasanya ibu-ibu suka bikin tim di dapur, ya dibikin tim. Nah, itu bagus ya Bu ya. Nah, ini untuk usia 9 sampai dengan 12 bulan. Berarti sampai dengan 1 tahun ya, makanya dibikin makanan yang dicincang. Dan bisa dikasih makanan selingan yang dapat dipegang anak. Nah, misalnya bocah kan sok dipai jajah ini ya, panganan kayak biskuit ya, atau dikasih ini pisang tapi dipegangin suruh makan sendiri. Nah, itu boleh ya. Nah, selanjutnya untuk usia 12 bulan ke atas, 1 tahun ke atas, anak diberikan makanan keluarga. Jadi panganannya pada Bu, kayak ke kita-kita wong tua mangane. Cuman walaupun pada aja dipai sambel. Nah, ya Bu ya, jangan dikasih sambel ya. Nah, walaupun makanannya sama, kita makan sayur ya anak juga dikasih. Kita makan daging, anak juga dikasih. Nah, itu sudah boleh. Cuman mungkin untuk nasinya yang agak lembek ya, jangan terlalu keras. Nah, ini sampai seterusnya sampai usia 2 tahun. Dan usia 2 tahun ke atas juga sama ya, dikasih makan makanan yang bergizi. Ibu, untuk MPASI-nya kita nonton film lagi ya Bu ya. Nah, ini Bu, ada lagi Bu filmnya, mangga ditonton bareng-bareng. Nah, ini 1000 hari pertama kehidupan tuh. Berikan MPASI dengan memberikan perhatian kepada sekuensi, jumlah, kepekatan, dan variasi sesuai tahapan usia. Perihal kebersihan. Kebersihan yang baik penting untuk menghindari diare dan penyakit lain. Gunakan sendok dan cangkir bersih untuk memberikan makanan atau cairan pada anak. Simpan makanan yang akan diberikan kepada bayi di tempat yang aman dan bersih. Cuci tangan ibu pakai sabun dan air bersih sebelum menyiapkan atau memberikan makan bayi, setelah ke toilet, dan setelah membersihkan kotoran bayi. Cuci tangan ibu dan bayi pakai sabun dan air bersih sebelum makan. 4. Taburkan taburia pada makanan anak 6 hingga 24 bulan sebagai tambahan gizi. Nah, nah itu Bu, paham apa Jimaukah? Paham Bu? Apa diulang lagi videonya? Hah? MPASI ya, MPASI. Diulang lagi Bu. Ora pati krungu ya? Enggak ada.
Mana sih Bu yang MPASI? MPASI. Ya, ya intinya gitu ya Bu ya, ada. Nah intinya gitu ya Bu ya. Jadi anak itu setelah 6 bulan, nah baru dikasih MPASI dengan tadi yang sudah saya jelaskan ya, untuk ukurannya, untuk bentuk makanannya yang seperti apa. Nah, dan bila mau menyiapkan makanan ya, mau nyuapin anak atau mau apapun, nah jangan lupa untuk cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ya, jadi jangan kocok-kocok udah. Nah, itu jangan ya. Jadi cuci tangannya pakai sabun, digosok-gosok ini ya Bu ya. Ibu ya 6 nggak tahu. Mau Bu? Yang itu Bu, yang kayak di rumah sakit itu kalau ke rumah sakit ada 6 langkah cuci tangannya ya. Gimana coba, ada yang pernah ke rumah sakit nggak? Iya. Kocok-kocok terus nah ininya nih sela-sela jarinya ya. Ya, sela-sela jarinya dibersihkan, dibasuh pakai sabun. Nah, itu ya Bu ya. Ya, itu Bu cara untuk cuci tangannya ya yang benar ya. Jadi jangan asal kena air saja. Nah, itu kurang bagus ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya bayi harus dibawa ke posyandu. Nah, yang mana di posyandu ini untuk yang pertama untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan. Nah, kemudian untuk memantau pertumbuhan bayi, pertumbuhan anak ya, pertumbuhan balita dipantau ya pertumbuhannya, kesehatannya. Terus diusahakan agar ke posyandu ini untuk mendapatkan kapsul vitamin A. Nah, biasanya dalam setahun itu 2 kali, yaitu di bulan Februari dengan bulan Agustus. Nah, itu ya. Nah, ini nanti juga dikasih ya sama ibu bidannya kalau bulan Februari dan Agustus datang. Nah, itu biasanya ada kapsul vitamin A. Nah, selanjutnya ke posyandu itu diharapkan untuk mendapatkan imunisasi lengkap. Ya, dari awal, dari apa namanya? BCG. Yang awal ini. Oh, ini apa namanya? Tetanus. Ya. Nah, enggak balita. Oh, balita ya, BCG. BCG. Awal yang disebut sama di bidan ya, cos ya, ya. Ya, nah itu mendapatkan BCG ya, terus biar mendapatkan imunisasi secara lengkap sampai bayi usia 9 bulan, yaitu campak ya, yang terakhir itu campak. Nah, selanjutnya untuk tujuan ke posyandu ya. Nah, kalau ibu hamil tentunya akan mendapatkan tablet tambah darah yang mana harus diminum. Ya, tablet tambah darahnya harus diminum. Nah, dan bagi ibu nipas itu akan memperoleh kapsul vitamin A dan tablet tambah darah juga. Nah, itu. Nah, lanjut Bu. Nah, ini ada isi piringku ya. Nah, isi piringku berarti apa nih Bu maksudnya? Nah, makanan. Nah, ini khusus bagi ibu menyusui ya. Ya. Oh, ininya posisinya salah ya, 2A. Harusnya ini awal tadi. Ya udah sih. Nah, ini sebetulnya terkait isi piringku udah saya jelaskan di awal ya. Tadi di awal nih yang bagi ibu hamil harus memperhatikan gizi yang seimbang dan aman. Beragam, seimbang dan aman ya. Nah, di sini ada contohnya. Nah, ini di piringnya ibu-ibu yang lagi menyusui ya harus ada
nasi, kemudian ada sayuran, kemudian ada buah, kemudian ada ayam goreng. Nah, ini lauk pauk ya. Nah, kalau mau ada tambahan misalkan tahu, tempe, nah itu boleh ya. Telur juga bagus. Nah, dan kalau yang biar ini sekali-kali dikasih daging ya Bu ya. Nah, ibu-ibu kan dapat bantuan PKH ya. Nah, kalau dapat bantuan buat beli apa? Benar, beli daging. Nah, awas jangan sampai dibawa ke Jogja, jalan-jalan, shopping, jangan ya. Usahakan untuk beli makanan yang bergizi ya untuk anak-anaknya. Suku daster. Gampang. Nah, selanjutnya Bu, nih yang terakhir pesan nih untuk ibu menyusui ya. Pesan untuk ibu menyusui. Nah, yang pertama, bayi diberikan ASI saja selama 6 bulan. Ingat ya, jangan dikasih makanan apapun selain ASI selama 6 bulan. Nah, kemudian lanjutkan ASI sampai 2 tahun. Jadi jangan diputus, ASINya tetap berjalan ya, walaupun bayi itu sudah dikasih makanan pendamping ASI, makanan tambahan ya Bu ya. Nah, usahakan untuk ASI sampai 2 tahun. Nah, kemudian selanjutnya makanan pendamping ASI diberikan secara bertahap mulai usia 6 bulan. Nah, jadi kalau sudah 6 bulan baru ada tambahan, makanan tambahannya ya. Nah, selanjutnya pesan berikutnya membawa bayi dan anak ke posyandu sebulan sekali. Jadi digawa nih posyandu. Nah, yang terakhir, ibu dan anak makan dengan gizi seimbang. Nah, panganannya kudu gizinya seimbang. Seimbang mau kah berarti apa aja? Ada sayuran, nasi, buah-buahan, lauk pauk, ayam, semangka ya. Nah, itu ya, dan ditambah minum susu ya, biar untuk pelengkapnya ditambah minum susu. Nah, jadi ibu-ibu jangan sampai punya pemikiran makan asal kenyang. Nah, itu ya sebetulnya sih daripada lapar ya, cuman kurang bagus. Nah, seperti itu. Nah, itu saja terkait materi. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan nggak? Ora, cukup. Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan, silahkan ibu-ibu nanti sampaikan kepada orang lain. Nah, yang masih produktif ya, masih hamil, ibu menyusui, boleh disampaikan ya kepada tetangga, kepada saudara, kepada anak, ataupun kepada cucu. Jadi jangan ilmunya hanya di ibu-ibu saja. Nah, mohon ini dibagi. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan pada hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Nah, foto dulu. Oh iya. Ini Bu. Selanjutnya Bu, barangkali ibu-ibu ada yang nggak cair, ada nggak? Ada nggak yang nggak cair? Doge. Jawab beli kakak ya Bu. Nah, kok anak Charlie ya? Iya. Iya, nah sekarang mah kita foto-foto dulu, nanti ada sedikit ini kayak permainannya Bu. Ibu-ibu, sebelumnya saya mau nanya, misalnya
Lurah Desa Pusakanya siapa, Bu? Pak Heri. Kalau camatnya yang sekarang? Orang Pusaka Jaya apa camat? Senayatan dari apa namanya? Ini camat ini namanya. Enggak, saya tangga atau siapa gitu. Bapak Alex Nursalam ya. Pak Alex Nursalam. Alex Nursalam. Yang sekarang, yang barunya. Masih nom. Udah punya itu anak istri. Ini kalau Baru. yang sekmat ya. Sekmat beda lagi itu, Mas. Beda lagi. Iya. Baru 2 bulanan lah. 2 bulanan. Alex. Nah, kalau bupatinya Ibu tahu nggak? Boro-boro. Bapak Ruhimat. Nah, Bapak Ruhimat ya. Nah, sekian kan bis. Nah, iya periode kedua. Nah, Bapak Ruhimat punya rencana pengen maju mending ya di kedua. Di luar di dalam. Di dalam. Ada di jero di luar. Di luar beneran. Ini bukunya dikasihin, Bu. Kali kumpulin lah. Ya untuk nanti kalau kumpulan lagi ya, Bu ya. disampaikan ya, disampaikan nih tetangga, nih sedulur, KB ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu belajar apa kek? Ngomongnya Jawa sudah sih Jawa. Jawa ya. Untuk doa Jawa. Jawa. Nyong. Ya bunda nasmi. Bunda sekian. Oh, sekian menengah yang supra. Jadi kini ceritanya ibu garap gawe anak maning Bokat tuh belajar makan garap gawe maning. Ya wis ora apa-apa Bu ya, ora apa-apa. Anak-anak ke sekolah ning SD, SMP, SMA, kita nek sekolah ning kene ya ajak kalah karo anak nih, ora apa-apa dipelajari kabeh apa sih disampaikan ning pendamping itu ya. Anak kesehatan gizi, anak apa maning, Bu? Modul ekonomi, ambek ngatur duit ya ambek aja kurang maning, dipelajari ya. belajar ya. Ya pada baik sih nyongnya kan. Oh, ake pelajarannya, Bu. Jadi memang karena ini sudah kewajiban ya. Oh, ake bisa diterima kewajibannya yang melu kumpulan kan. Tapi kan anu PKHKB kan ya, oleh PKHKB kan? Iya. Ada sing BPNT-nya baik gitu, Ada sing BPNT-nya baik. Apa? Ana sing beli. Tapi ora apa-apa pengen belajar. Ya wis ora apa-apa, engko mengkenen ya. Sing engko foto-foto dikit ya, setelah foto sing apa rane bokat anak keluhan atau apa. Oh, ora apa-apa, Ibu balik dikit tapi jokat kakak ya. Oh, bapak jokat kakak itu. Ini kayak kangelan kayak. Ya Bu ya. Jadi terima kasih. Maaf mau wis nyampe kena dulu salam Jawara. Burung Baru mau berpengenalan aja dari Bupati kayak gitu udah dikasih tahu. Potongan aja agenda. Hari itu kurang bulan. Pokoknya sampai 1 bulan. Ya orang sampai ke aja. Sekian mungkin Ibu ke urut durung jumlah pira-pirane olian.
kita ki anak SD berarti bantuannya oleh nenek. Ya, mau Kita SMP bantuannya oleh nenek. Ayo, pada apal beli. apa ya? Apa itu ya? Awalnya Bu, anak bantuan PKH, anak bantuan PIP. Ya, beda bro. Hari bantuan PKH mah, ibu-ibu sing duwe anak SD, sing melu, sing apa rame, sing kegawan itu program PKH berarti oleh bantuan, ya, sing PKH-nya. Nah, jadi sing sekolah belum tentu anak sing beli, anak sing beli, sekolahannya ya. Oh, sing sekolahannya jadi misalnya apa misalnya diusul namanya sekolahannya ya berarti oli maning sejenanya pun arahnya bantuan PIP program ya beda-beda ya hari PKH apa PKH PHK. apa ya oh beda-beda Bu ya anak program keluarga harapan PKH bakal PIP program anak sekolah Indonesia Pintar kanggo bocah sekolah SD SMP SMA tapi kabeh kadang ning SD-ne oli ning SMP-ne beli kadang mana ning SMP-ne oli pisan wis pleng ora oli mani karena memang kebijakannya beda-beda Bu ya. Tapi alhamdulillah sih nanti kami sing SD, SMP sampai SMA oli bae. Alhamdulillah sing konon ya anak sing SD-ne bae oli mung pisan-pisane aja. Kakang SMP SMA-ne beli ya anak. Ora. Jadi intinya mah balik mana intinya mah mohon Ya, kadang-kadang orang diusul-usul teman-teman ya kadang-kadang kita yang usul-usul tapi enggak hari bantuan si pemerintah ngomong konon kadang-kadang ya harap dengan sih Alhamdulillah ya jadi ujung-ujungnya mah dibalik ilmu ya cuman mungkin hari kita mah pendamping ya wis kewajibannya ketika ibu-ibu oleh bantuan PKH maka kita dampingi menurut ibu anak keluar sampai akhir insyaallah kita bantu proses kan ketika diproses ya bokat be nambah maning atau bokat be sing maunya durung oli jadi oli kan tapi tetap KB bantuan pemerintah mesti anak proses ya orang kayak nyelok duit ning lagi deh. Oke, Bu. Ya. Foto dingin ya. Foto dingin. Setelah foto, kok pengen ngobrol-ngobrol maning, bareng bukan pengen ngecek orang apa, tapi nggak orang aneh ya. Ambil tulis cek deh. Orang nggak orang kakek aneh. Oke. Itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, foto nih siapa ya? Jujur orang kecil nggak ya Bu? Lagi kayak ibu